Itu artinya bahwa Allah terus bekerja dalam diri kita. Allah terus memberi pertumbuhan dan perkembangan positif dalam diri kita. Dan kita sekalian hendaknya juga terus bertumbuh, berkembang. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu biasa yang ke-11 tahun B, hari ini kita mendengar ketiga bacaan. Bacaan pertama dan bacaan yang kedua berisi tentang pertumbuhan, perkembangan jenis tanaman tertentu. Sementara bacaan kedua berbicara kepada kita tentang apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan supaya pada hari terakhir kita mendapat tempat yang istimewa di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan ketiga menggambarkan, menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bagi kita adalah sesuatu yang sangat misteri, sangat rahasia, sangat tersembunyi. Kita tidak bisa memahami secara baik. Begitu juga yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Susah untuk mereka memahami. Maka Yesus mengambil perumpamaan. Yesus katakan tadi, kepada banyak orang aku harus katakan ini melalui perumpamaan, tapi tidak kepada para murid dalam bacaan Injil. Dan perumpamaan yang diambil Yesus hari ini adalah perumpamaan tentang biji sesawi, benih yang tumbuh dan biji sesawi. Kalau biji sesawi, ya kita belum pernah lihat, atau ada yang sudah pernah lihat biji sesawi? Sudahkah? Sudah? Nah, yang kita tahu sawi, ini sesawi. Sesawi ini hanya tumbuh di negara Palestina, negara Israel, bukan sawi. Kalau sawi semua orang sudah tahu, sawi itu saja kecil sekali bijinya, benihnya. Dia bisa tumbuh menjadi kol besar. Tapi ini sesawi, ini paling kecil lagi. Dalam bacaan Injil tadi kata biji yang paling kecil dari semua benih yang ada di bumi ini. Tapi dia akan bertumbuh menjadi besar. Dia akan bercabang dan dari cabang-cabangnya itu akan menghasilkan buah. Dan banyak burung-burung, semua makhluk akan berteduh di bawahnya, menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi semua makhluk yang lain. Ini keistimewaan dari biji itu. Saudara-saudara sekalian, biji yang kecil yang akan menjadi besar itu Allah mau nyatakan kepada kita tentang kerajaan surga, kerajaan keselamatan, kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Mula-mula kecil, hanya orang Israel dalam 12 suku, kecil saja. Tapi sekarang menjadi berkembang luar biasa, berkembang sampai dengan saat ini. Dan kita boleh terus berada bersama-sama dengan Kristus dalam gereja kita. Adalah sebuah perkembangan yang luar biasa, sebuah perkembangan yang pesat dan terus berkembang, berkembang dan berkembang. Itu gambaran tentang kerajaan, kerajaan keselamatan, kerajaan dari Allah. Allah sendiri menjadi rajanya. Dia memimpin seluruh umat pilihannya, dan semua yang dipimpinnya itu diarahkan kepada keselamatan abadi yang disediakan bagi orang yang selalu bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, Allah memberi pertumbuhan yang besar kepada biji sesawi yang kecil. Allah juga memberi pertumbuhan yang besar kepada perkembangan iman kita. Dan hari ini kita harus syukuri bahwa saya, Bapak dan Ibu sekalian terus berada dalam iman percaya kepada Tuhan. Itu adalah suatu
perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Kita semua tidak memahaminya. Sama seperti bacaan pertama tadi, orang menaburkan benih siang, malam dia tidur, besok pagi dia sudah lihat bertumbuh. Apakah dia berpikir bahwa ini dari mana atau mengapa dia bertumbuh? Tidak ada orang yang berpikir demikian. Semuanya itu adalah dalam rencana, kehendak, dan inisiatif dari Allah sendiri untuk menumbuhkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Dan kita sekalian bersyukur karena dipilih oleh Allah secara khusus untuk mengembangkan kita, menumbuh kembangkan kehidupan kita. Allah memberi kita sabdanya. Dalam Mazmur tadi, haleluya, dia katakan, benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Allah sendiri. Lalu ladangnya siapa? Allah tabur di mana? Nah, ladangnya adalah kita ini semua. Allah telah taburkan ke dalam kita sekalian. Dan apa yang ditaburkan oleh Allah, hendaknya Allah selalu berkehendak bahwa itu akan bertumbuh berkembang. Bertumbuh berkembang menjadi makin hari makin mencapai kesempurnaan dalam kebahagiaan di dunia ini, yang akhirnya mengantar kita sekalian kepada kebahagiaan bersama Allah di dalam kerajaannya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, pertumbuhan dan perkembangan gereja kita harus sadari bahwa dia bertumbuh sangat pesat. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, akhir-akhir ini dengan media komunikasi yang makin canggih, Bapak Ibu menyaksikan bahwa Tuhan terus membimbing umatnya untuk berjalan dan terus menikmati kebahagiaan bersama orang-orang lain. Banyak orang yang dipilih, diangkat oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, untuk menikmati kebahagiaan, keselamatan kekal di dalam kerajaan. Kita sekalian, kita sudah menyatakan diri bergabung dalam kerajaan itu ketika kita semua dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita sudah katakan, saya bersatu dengan Kristus, bersatu di dalam gereja Kristus, bersatu di dalam gereja Katolik. Ini adalah pilihan yang bukan pilihan yang sembarang. Atau ada yang mengatakan, itu saya tidak tahu karena itu saya kecil, jadi itu pilihan orang tua. Tidak ada orang yang sekarang ini protes ke orang tuanya kena baptis dia waktu kecil. Tidak ada. Itu artinya bahwa Allah terus bekerja dalam diri kita. Allah terus memberi pertumbuhan dan perkembangan positif dalam diri kita. Dan kita sekalian hendaknya juga terus bertumbuh, berkembang. Seperti pohon tadi, dari kecil dia menjadi besar dan menjadi tempat perteduhan bagi semua makhluk yang lain. Kehadiran kita sekalian sebagai pengikut Kristus hendaknya juga mencerminkan bahwa kita sungguh berada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengantar, Tuhan mengutus kita, Tuhan mengirim kita ke tengah-tengah dunia untuk menghadirkan kerajaannya bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara sekalian, perkembangan kerajaan Allah ini sungguh terjadi. Dan ini yang kita nikmati sampai dengan saat ini. Dalam jumlah yang terus berkembang, gereja terus berkembang. Gereja terus saja berkembang dari waktu ke waktu. Hanya karena kuasa Allah ada di dalam gereja. Maka kita semua punya kewajiban untuk memelihara kesatuan kita dengan Allah. Memelihara kesatuan kita secara pribadi, tapi juga secara kolektif, secara komunitas, secara bersama-sama. Karena Tuhan tidak utus kita pergi sendiri-sendiri, tapi Tuhan utus kita pergi berdua-dua. Artinya ada teman, ada orang lain yang ada di sekitar kita. Maka kita punya kewajiban untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain. Kehadiran kita di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah jemaat kita harus mencerminkan damai, sukacita, kegembiraan. Itulah gambaran tentang kerajaan keselamatan, kerajaan cinta kasih yang dipimpin oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita semua mampu
Tidak ada yang bilang, saya tidak bisa. Kita semua mampu. Karena apa? Tuhan telah beri kita kemampuan itu. Melalui akal budi kita, Tuhan beri kita sabdanya setiap saat. Sabda adalah benih yang ditanamkan oleh Tuhan sendiri ke dalam kehidupan kita. Benih ini harus kita kembangkan dalam iman kita, kepercayaan kita yang teguh kepada kuasa dan kasih Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, Allah begitu memperhatikan kita. Allah sungguh setia kepada kasih-Nya. Ia tak henti-hentinya mendorong kita untuk selalu berbuat baik, sehingga di mana-mana selalu harus tercipta damai. Bapak dan Ibu, dalam buku Mada Bakti, apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia? Saya minta Bapak dan Ibu nanti bisa membaca. Ada satu doa yang sangat bagus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi begini, jadikanlah aku begini. Bapak Ibu tolong ini direnungkan. Dan kita sekalian dalam kehidupan bersama harus kita tumbuh kembangkan benih itu. Jangan sampai benih yang sudah tumbuh itu mati di tangan kita sendiri. Tuhan tidak kehendaki benih itu mati di tangan kita, tapi benih ini harus tumbuh berkembang terus. Dan kalau kita melakukan seperti begini, kita akan menuai hasilnya pada akhir zaman. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan, apapun yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita ini, baik atau benar, semuanya akan kita pertanggungjawabkan pada akhir zaman. Maka kita tidak hanya sekedar untuk hidup saja, tapi kita punya kewajiban untuk hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah? Adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan sabda Allah. Dengan cara itu kita mulai dari dunia ini sudah merancang kehidupan kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Jangan tunggu mau game dulu baru mencari keselamatan. Ya, modalnya pasti sedikit. Tapi kalau sejak kecil kita sudah tanam modal itu, maka kita punya modal besar untuk mencapai kebahagiaan kekal bersama Allah. Sekali lagi bacaan kedua Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, hidup kita ini harus berkenan kepada Tuhan. Berdasarkan iman kita, perjalanan hidup kita ini harus kita arahkan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dia katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ini bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau ada seperti begini, maka tidak ada lagi cerita bagi kita. Saya mau hidup yang jahat, dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang jahat bagaimana? Tuhan yang punya kerajaan, kerajaan Tuhan, Allah yang memerintah, Allah yang berkata, dan kita semua ada di dalam kerajaannya. Kalau kita hidup seturut dengan kehendaknya, kehendaknya itu adalah firman yang setiap saat kita dengar, sesuai dengan apa yang ada yang kita dengar hari ini. Benih itu kecil, tapi kalau kita pelihara, dia akan menjadi besar dan menjadi berguna bukan untuk diri kita, tapi juga bagi orang lain. Tapi kalau benih kita tidak pernah jaga rawat dia, saya Bapak dan Ibu pelihara bunga di rumah, siram terus, itu tidak pernah disiram, dia akan kering
siram terus itu artinya bahwa iman kita juga terus menerus disirami dengan firman. Perjalanan kehidupan iman kita di dalam gereja terus menerus senantiasa ditumbuh suburkan, dikembangkan. Nah, tinggal kita sendiri. Maukah saya untuk terus bersama-sama dengan Tuhan untuk mengembangkan hidup saya secara pribadi dan dalam komunitas saya di gereja atau komunitas saya di pengurus basis atau di dalam keluarga kecil sebagai gereja yang mini? Inilah tantangan bagi kita sekalian. Sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk setiap anak yang lahir dari kita, suami dan istri. Kita didik dia dalam iman Katolik yang benar. Karena itu janji kita. Bagaimana kita didik kita? Bukan hanya kita sekolahkan dia didik, tapi juga dalam hal iman Katolik yang benar. Kita tidak berjanji untuk saya menjadi anak ini supaya dia tidak kemudian dia setia. Tapi didik dia dalam iman Katolik yang benar. Itu adalah kunci. Maka saudara-saudara sekalian, kita semua bersyukur hari ini karena Tuhan memberikan kepada kita jalan supaya kita bisa mencapai kesejahteraan dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Allah di dalam perjalanan hidup kita nanti. Mari kita menjadi penabur, karena sekarang kita bantu Tuhan untuk mengembangkan kerajaan Allah ini di dunia ini. Kita menjadi penanam, kita menjadi penyiar, kita menjadi orang yang berusaha untuk menghindarkan segala hal yang tidak ada hubungan dengan benih yang kita tanam, merawat dia supaya dia bertumbuh besar dan pada akhirnya kita menuai. Siapa yang menanam pasti menuai, tapi banyak orang hanya mau menuai, itulah pencuri. Dia tidak buat apa-apa tapi dia bisa ambil orang punya barang, pencuri. Dan itu akan dia pertanggungjawabkan dalam bacaan kedua tadi. Saudara-saudara sekalian, Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang memulai dalam seluruh kehidupan kita tanpa kita tahu, tanpa kita pahami. Allah sudah memulainya, mulai dari bangsa Israel. Di dalam bacaan pertama tadi, dia akan menanam pohon yang tinggi di atas gunung Israel, dan pohon itu akan menjadi tempat berteduh bagi semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Maka kiranya kita sekalian yang telah hidup bersama-sama dengan Tuhan karena pembaptisan kita, kita jaga iman kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan sesama, dan bersama-sama dengan sesama kita membangun kerajaan Allah di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Amin.